Tentang orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Rumah 3 anggota DPR sekaligus artis, yaitu Ahmad Saroni, Uya Kuya, dan juga Eko Patrio, dijarah habis-habisan sama massa yang benar-benar marah. Halo warga Storia, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Nah, kalian pasti udah dengar berita tentang demo besar-besaran yang menyorot anggota DPR. Tapi kali ini, cerita yang terjadi benar-benar bikin geger. Rumah 3 anggota DPR sekaligus artis, yaitu Ahmad Saroni, Uya Kuya, dan juga Eko Patrio, dijarah habis-habisan sama massa yang benar-benar marah. Awalnya cuma konflik politik. Situasi ini semakin tegang karena 2 hari sebelum adanya penjarahan, ada seorang pemuda yang berprofesi sebagai ojol kehilangan nyawanya karena dilindas oleh kendaraan taktis milik aparat yang bernama Afwan Kurniawan. Nah, karena itu semua akhirnya berubah menjadi ledakan emosi rakyat. Rumah-rumah yang dipenuhi barang-barang mewah, mulai dari mobil sport harga miliaran sampai kucing ras, tak luput dari amukan massa. Pertanyaannya, gimana kemarahan ini bisa sampai segila ini? Mari kita urutkan semua kronologinya. Duduk yang nyaman, pasang telinga karena ini Intan Storia. Jangan lupa subscribe ya. Titik awalnya ada di sosok Ahmad Saroni yang sering dijuluki Crazy Rich Tanjung Priok. Pada tanggal 22 Agustus 2025, waktu kunjungan kerja di Medan, dia ini bikin blunder besar. Saroni bilang di depan media kalau orang yang mendukung gagasan pembubaran DPR itu bermental tolol sedunia. Mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Kalimat ini langsung meledak di publik, media sosial rame, tagar bubarkan DPR trending, bahkan akunnya Ahmad Saroni diserbu netizen. Apalagi beberapa hari kemudian ada driver ojol yang meninggal dunia karena dilindas kendaraan taktis milik aparat saat demo. Dan ada dugaan juga kalau Ahmad Saroni ini kabur ke luar negeri, tepatnya ke Singapura. Jadi situasinya udah semakin panas lah. Puncaknya, tanggal 30 Agustus 2025, segerombolan remaja bermotor muncul dari luar daerah. Jadi ini bukan tetangganya ya. Nah, awalnya masa itu cuma teriak-teriak dari depan pagar rumah. Namun situasinya semakin ricuh saat kaca rumah dilempari, pagar besi dan juga pintu berhasil dibobol. Massa menyerbu masuk, mobil Lexus dan juga Porsche antik seharga puluhan miliar dirusak. Perabotan rumah tangga, koleksi action figure Iron Man, dan juga brankas yang berisi uang asing semuanya dijarah. Bahkan ada jam tangan Richard milik Ahmad Saroni yang ditaksir sekitar 11 miliar rupiah yang sempat ditemukan oleh seorang bocah. Itu bikin viral banget. Rumah Saroni yang 2 lantai itu porak-poranda total. Dari luar pagar sampai ruang tamu semuanya dihancurin. Publik lihat ini bukan sekedar penjarahan, tapi semacam pembalasan simbolik terhadap gaya hidup pejabat yang dianggap sombong. Nah, keesokan harinya, pada tanggal 31 Agustus 2025, Partai Nasdem resmi mengumumkan bahwa Ahmad Saroni resmi dinonaktifkan dari anggota DPR. Karena ucapan yang kontroversial yang dianggap terlalu merendahkan masyarakat. Ya, tapi semuanya udah terlambat. Masyarakat udah terlanjur emosi. Jadi kata maaf pun terdengar tidak berarti. Selanjutnya Surya Utama alias Uya Kuya yang tidak lepas dari amukan massa. Setelah viral video dirinya dan juga beberapa anggota DPR yang berjoget di sela rangkaian sidang tahunan MPR pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025 menjadi sorotan. Videonya itu mendapatkan kritikan dari publik dan dikaitkan dengan gaji dan juga tunjangan yang didapat oleh anggota dewan. Benar aja, setelah rumah Saroni diamuk massa,
giliran rumah Uya Kuya di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Berdasarkan keterangan warga sekitar dan juga rekaman CCTV, sekelompok pelaku mendatangi rumah Uya Kuya pada tanggal 31 Agustus 2025 pada malam hari sekitar setengah 10 malam. Nah, mereka datang menggunakan kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4. Nah, mereka langsung membobol pagar rumah. Saat itu situasi sudah sangat mencekam. Begitu masuk, bagian depan rumah dipecahin, jendela rumah dihancurin, dan penjarahan pun dimulai. Barang-barang rumah semua diangkut, suasana kacau kayak kapal pecah. Dan yang bikin orang kaget bukan cuma perabot atau elektronik yang diangkut, tapi juga kucing-kucing ras peliharaan Uya. Kabarnya ada 12 kucing yang dijarah. Ada yang hilang dan juga ada yang berhasil diselamatkan. Nah, buat pecinta hewan ini tuh nyesek banget. Masa juga sempat mengejar ke apartemen mewah Uya Kuya di Casablanca karena mengira dia mengumpat di situ. Tapi untungnya apartemen itu punya penghuni lain, jadi nggak sampai dijebol. Sementara itu, video Uya Kuya di bandara beredar. Diduga dia itu kabur ke luar negeri. Respon publik di media sosial terbelah. Ada yang bilang dari rakyat kembali ke rakyat. Tapi ada juga yang mengkritik tindakan brutal massa. Dan Uya sendiri juga sudah ngomong di media sosialnya kalau dia ini ikhlas rumahnya dijarah, tapi dia sedih karena kucing-kucingnya ini ikut diambil. Dan dia juga sudah mengklarifikasi kalau dirinya itu tidak kabur ke luar negeri. Satu lagi artis dan juga anggota DPR yang menjadi sasaran, yaitu Eko Patrio. Dia ini sama kayak Uya Kuya. Eko menjadi sasaran kemarahan publik karena videonya yang asik berjoget di tengah keresahan publik. Rumah Eko yang berada di Kuningan, Jakarta Selatan menjadi sasaran berikutnya. Sapam Komplek udah mencoba untuk menutup portal, tapi masa yang datang dalam 3 gelombang. Rumah mewah bergaya modern itu pun gak bisa diselamatkan. Asisten rumah tangga masih ada di dalam. Dan Eko sendiri kabarnya sudah kabur sebelum kejadian. Masa merusak kaca, mencoret tembok, dan menjarah seisi rumah. Semua barang diambil, mulai dari pakaian sampai elektronik. Rumah Eko Patrio yang sempat viral karena kemewahannya, ada lift, ada kolam renang di rooftop, dan juga bernilai 100 miliar rupiah, luluh lantah. Vandalisme dan juga puing-puing berserakan di mana-mana. Dan lihatlah, dalam waktu semalam semuanya hancur. Buat publik, ini bukan cuma sekedar penjarahan, tetapi hukuman sosial. Karena Eko sebelumnya mendapatkan kritikan setelah mengunggah video dirinya yang berjoget di TikTok, yang dianggap melecehkan suasana di saat rakyat sedang marah terhadap DPR. Warga Storia, 3 rumah anggota DPR dijarah habis-habisan. Mulai dari mobil sport, jam tangan mewah, sampai kucing ras pun jadi sasaran. Semua ini lahir dari satu hal, kemarahan rakyat yang menumpuk dan akhirnya meledak. Cerita ini ngasih kita pelajaran bahwa ucapan dan juga sikap pejabat bisa menjadi api kecil yang membakar bensin kemarahan publik. Dan ketika masyarakat tidak didengar, maka balasannya bisa seganas ini. Pertanyaannya sekarang, apakah ini murni aksi rakyat atau memang ada yang menunggangi di balik penjarahan ini? Dan menurut kalian, tepatkah yang dilakukan massa meluapkan emosinya dengan penjarahan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu video kali ini dan terima kasih untuk warga Storia yang udah menonton. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe channel YouTube aku, serta share ke teman-teman kalian agar warga Storia semakin besar, dan juga aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Bye-bye.